Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam sesi kedua. Masih diskusi kita bersama Reza Mas Paitela. Beliau adalah CEO dan founder dari PT Valdo International. Kita sedang mendiskusikan bagaimana mengatasi resiko pada saat kita membuat new venture, suatu usaha baru, atau judulnya adalah Beating the Odds When You Launch a New Venture, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010. Tadi kita bicara tentang before you start the company, did you do a evaluation of risk gitu Pak ya? Nah, Anda katakan Anda lakukan more or less evaluation. Kalau you boleh recall again, resiko apa aja yang waktu Anda identifikasi waktu itu Pak? The first thing first adalah the financial risk-nya itu sendiri, Pak, yang kita lihat karena when we operate tentunya modal terbatas gitu ya. Nah, sehingga financial risk aspect ini kita melihat daripada cash flow, sampai seberapa lama kita bisa bertahan, bagaimana cara itu mitigate supaya nafasnya itu bisa berlanjut, dan kemudian apa yang kira-kira merupakan the potential pitfall sehingga mengganggu daripada not only the bottom line secara kerugian atau keuntungannya, tapi betul-betul yang waktu itu kita lihat lah the cash flow untuk continuation daripada operational itu satu halnya. Kedua adalah the operational risk untuk kita bagaimana to be able to serve our clients. Itu juga kita lihat secara langsung. Maksudnya operational risk gimana? Operational risk terutama adalah di dalam konteks waktu kita menyelenggarakan kegiatan layanan tadi bagi klien-klien kita. Apakah betul-betul kita bisa memberikan service level yang sesuai dengan pengharapan mereka? Itu satu. Dan kemudian potensi apa dari proses layanan tersebut yang dimana ada kemungkinan daripada resiko. Misalnya resiko hukum gitu. More daripada resiko operasionalnya. Jadi katakanlah kalau sistem down misalnya, sehingga we cannot continue pada proses. Padahal klien kita mengharapkan within one day, you have to finalize. Bagaimana contingency kita mesti buat. Nah, jadi by identifying potential operational tadi, kita kemudian mendesain contingency plan apa yang kita harus buat supaya continuation daripada operational SLA itu bisa kita establish. Kemudian yang berikutnya juga adalah dari resources itu sendiri, karena mungkin saya dan juga mungkin my key management memiliki pengalaman, memiliki skill atau kompetensi to do that. Tapi bagaimana bahwa kompetensi itu juga turun ke bawah. Nah, karena organisasi waktu awalnya sangat datar sekali, ya. I become the CEO, I become also the operation person, I become the finance dan sebagainya, ya. I become also the marketing person. Nah, sehingga bagaimana at the same time karena banyak hal yang mesti dipekerjakan ini, mungkin ada competency gap dengan karyawan kita. Bagaimana cara memanage ini semuanya, gitu ya. Nah, itu juga dari resources itu kita try to define. Nah, ini merupakan tiga hal utama yang pada saat itu waktu kita mulai. Walaupun ada banyak resources yang lain yang mungkin based on dari pengalaman kami harus define. Tapi kita lihat untuk kita mulai coba kita lihat tiga hal ini saja. And that's how we. So you really did the proper risk analysis at the time, ya? Saya katakan tadi tidak di dalam full dokumen seperti seharusnya saya buat dari pengalaman profesional saya, but coret-coretannya ada in terms of doing that. Mungkin ada questions dari audience, silakan. Saya ada sedikit pertanyaan ya. Sebenarnya tadi outsourcing ini atau boleh bilang bisnis proses outsourcing itu sangat membutuhkan modal besar, investmentnya cukup besar karena tidak hanya orang atau gaji tapi juga infrastruktur gitu. Nah, problematikanya biasanya di lapangan klien akan memilih gitu, mau dibayar di depan atau in front atau in term of payment gitu. Nah, biasanya in front mereka akan kasih fee yang lebih rendah dibandingkan kalau kita bisa term gitu kan. Mereka akan hire manajemen fee ya istilahnya seperti itu. Nah, dan ini akan mengganggu proses cash flow kita kan. Kita akan sangat terganggu karena harus menyediakan modal yang
Kalau 3 bulan kita harus butuh 3 bulan ke depan. Kalau 2 bulan kita harus butuh 2 bulan ke depan. Itu kalau bayarnya on time ya? Kalau bayarnya on time. Kalau bayarnya tidak on time bisa berapa lagi kita harus butuhkan cash flow kita. Nah, itu menyiasatinya seperti apa Pak? Mungkin Bapak punya experience yang cukup jitu lah gitu kan untuk menyiasati itu. Karena bisnis ini saya pikir sangat high risk sekali gitu ya untuk terutama untuk yang bisnis proses outsourcing ya. Ya, memang kalau kita lihat dalam startup business cash flow is very important Pak ya. Sometimes kalau kita lihat day to day napas hari ke hari itu kita lihat masih ada cash flow daripada berapa banyak account receivable yang kita punya yang nggak bisa kita jadiin uang pada saat itu gitu ya. Nah, pada saat itu how did you manage your cash flow Pak dengan yang term terhadap customers tersebut? Karena let's say you are a startup company, you maunya orang pay in advance. Semua orang juga pengennya pay in advance gitu ya. Kalau bisa gitu kan. Masalahnya you have to compete with other companies dan sehingga mungkin the common practice adalah after you give the service then you invoice gitu kan. Pada saat itu, how did you deal with this cash flow, Pak? Ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Itu memang tantangan awal kita seperti tadi saya jelaskan. Makanya oleh sebab itu waktu kita mulai pertama kali, strateginya kita adalah kita ingin membangun sebuah consistency dan juga adalah sebuah security di dalam cash flow kita. Nah, sehingga dari situ ada beberapa product of service yang kita bisa lakukan kepada pasar. Nah, sehingga oleh sebab itu, waktu kita mulai dengan namanya Facility Management Outsourcing. Di mana pada saat itu kita membangun sebuah collection center atau call center ataupun branches untuk klien-klien yang dimana kita support pada saat itu. Karena kontraknya jelas, jangka panjang 3-5 tahun, pembayarannya setiap bulan itu fix selama 3 bulan 5 tahun tadi. Sehingga di sini sebenarnya saya membangun sebuah portfolio daripada kualitas cash flow yang secure, jangka panjang, untuk membuild reputasi saya di dalam saya mencari dukungan daripada perbankan di tahap berikutnya. Nah, sehingga pada saat itu pun juga kita mendapatkan waktu awal proyek pertama ini untuk membeli, betul ini karena investasinya besar dan sebagainya, mendapat pinjaman daripada friendly investor di luar banking sector, selain menggunakan juga the small saving yang kita punya untuk mengadakan investasi awal di dalam konteks facility management outsourcing tadi. Nah, sehingga dengan konsistensi daripada cash flow yang ada tadi, jangkanya panjang itu memberikan kepercayaan bagi financial institution to support us untuk melaksanakan produk-produk services yang lainnya. Jadi memang ada strategi on how to enter the market supaya juga stepping stone bagi kita pun juga untuk kelangsungan organisasi kita itu jadi baik. Oke, jadi itu dengan cara memilih produk lainnya ya. Jadi produk line planningnya mana yang produk lainnya doesn't eat up too much cash flow tapi kemudian bisa punya regular income Pak ya. Betul. Dan dari sana baru we build up the other businesses. Betul. Ya. Berapa lama itu Pak kita build up this foundation yang bisa give us regular cash flow ini? In your case, tentunya this is not applicable to any businesses, tapi in your case berapa lama you build? Karena katanya untuk build reputation with banking kan you need time kan? Betul sekali. Nah, berapa lama did you spend for building that? Ya, waktu itu terus terang aim saya adalah untuk bagaimana menunjukkan kualitas buku dan juga kualitas bisnis di dalam by semester basis gitu lah. Karena memang sales cycle kita juga 6 bulanan. Jadi how the business perform the first 6 months dan juga setahun yang pertama itu tadi. Untuk akhirnya kita build portfolio yang berikutnya. Jadi 6 bulan sama setahun pertama itulah basis daripada kita untuk to go into other services sebenarnya. Okay, so you built for the first year. Yes. And the first year went well as you expected. The first year went well, yeah, with God's blessing of course. Karena terus terang saya rasa we are blessed untuk bisa melewati the challenges time itu sendiri gitu ya. Ada nggak di antara resiko yang you evaluate tersebut ternyata ada yang kelewat gitu, and toto dia muncul gitu, wah, I didn't expect this risk gitu, tetapi toto keluar gitu.
anything misalnya ada tuntutan legal misalnya, hal seperti itu yang you didn't really expect it before, and then tahu-tahu you face it in your first years of your ventures. Yeah, very good question. Tadi sambil Bapak menanyakan kepada saya, terus saya berpikir apa ya itu ya. Tapi it just come cross my mind. Itu rupanya hal yang terkait dengan product service yang kita tawarkan kepada pasar, di mana kita menge-engineer sebuah business process. Bukan hanya terjadinya productivity gain, bukan hanya terjadi cost efficiency, tapi juga the time of service atau time itu menjadi lebih singkat. Sehingga klien kita ini menjadi klien yang boleh katakan breakthrough the start of product services to the market. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, something yang kita tidak anticipate sebelumnya, we should actually, adalah bahwa kami tidak mungkin mematenkan the new re-engineering business process atau apa dan sebagainya. Sehingga pada saat kita mulai jalan setahun, masuk ke dalam tahun kedua, perusahaan yang bersangkutan mengatakan, PT Valdo atau Pak Reza, you cannot be the only vendor daripada kami. Has to be dual vendor. Nah, yang terjadi adalah bahwa organisasi yang tidak mempunyai pengalaman atau tidak mengerjakan this re-engineering, karena klien kami harus menyelenggarakan the way of processing yang sama, akhirnya mereka mengajar the so-called company yang baru ini intellectual property-nya untuk mengerjakan hal yang sama itu sendiri. Nah, suddenly 2-3 tahun berjalan, everybody is doing the same thing apa yang kita hasil re-engineering kita. Gitu loh ya. Ini yang automatically apa terjadi price war di sana. Ya, karena the newcomer-nya itu untuk to get the project, slice the price dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin one of the thing yang kalau saya mungkin boleh mundur, I would do the thing differently. Interesting. Kita akan continue with what would you do differently. Tapi with the next segment karena kita harus break lagi. Jadi buat para business leaders and intellectual business community, silakan SMS ke 0896 apabila ini Anda ingin bertanya, mengumpulkan pendapat ataupun memberikan komentar atas topik kita ataupun program kita. Kita break untuk segmen berikutnya.